Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita jargon dulu ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas tentang modal awal untuk masuk ke bab peluang, yaitu tentang kaidah pencacahan, alias kita memplotkan satu persatu kejadian yang kita alami gitu ya. Intinya sih seperti itu. Nah, di dalam kaidah pencacahan itu ada aturan penjumlahan, perkalian, filling slot atau pengisian tempat, dan juga faktorial. Nah, karena kebanyakan basa-basi, biar videonya nggak basi, langsung aja kita sikat. Jadi yang pertama, itu tentang aturan penjumlahan. Apa sih yang dimaksud dengan aturan penjumlahan gitu ya? Jadi aturan penjumlahan adalah kita menjumlahkan. Namanya jumlah berarti kita mentotalkan atau menambahkan gitu ya. Banyaknya kemungkinan cara suatu kejadian yang nggak terjadi secara bersamaan. Semisal gini, ketika kamu ada kegiatan A dan B, kamu kan nggak mungkin hadir di kedua acara tersebut dengan waktu yang bersamaan. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita mau menentukan kejadiannya, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Intinya katanya tidak terjadi secara bersamaan. Nah, ini rumusnya sebetulnya, jadi saya singkat aja. Jadi K ini adalah banyaknya kejadian, berapapun gitu ya, sampai N, nggak terhingga kejadiannya mau 10, mau 100, mau 1000, terserah gitu ya. Pokoknya kalau kaidah penjumlahan ini biasanya menggunakan kata hubung atau. Nah, karena kita harus memilih gitu ya, mau hadir kemana dulu gitu. Tadi kasusnya kalau kejadiannya ada acara gitu ya. Nah, biar nggak bingung nih, biar nggak kepo juga gimana soalnya, jadi kita langsung aja bahas contoh soal aturan penjumlahan. Nah, semisal begini, kita mau pergi ke suatu tempat. Anggaplah kota A dan kota B. Nah, ternyata ada beberapa jenis transportasi nih yang bisa kita pakai gitu ya. Yang pertama, katanya ada travel. Travel itu sebanyak 4 gitu ya. Terus ada kapal laut, kita bisa pakai 2 kapal laut gitu. Dan 1 pesawat terbang yang bisa kita pilih. Nah, pokoknya kata kuncinya penjumlahan itu yang bisa kita pilih ya. Nah, ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B? Nah, biasanya begini nih, ada berapa cara sih gitu pertanyaannya ya? Berapa banyak sih? Nah, seperti itu. Jadi, untuk menjawabnya yang pertama, seperti biasa, kita harus gambar skemanya dulu nih, gitu ya. Kira-kira gambar skemanya seperti ini. Jadi katanya tadi yang pertama itu ada 4 travel. Anggaplah ini travel ya, yang garis biru. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus ada 2 kapal laut. Nah, ini yang garis merah nih ya. Berarti 2 kapal laut. 1, 2. Terus ada 1 pesawat. Anggaplah garis ungu ini adalah 1 pesawatnya. Gitu ya. Jadi cara dari kota A ke kota B itu ada sebanyak cara ini. Nah, tadi kita kan nggak mungkin secara bersamaan naik kendaraan ini karena kita bukan amuba gitu ya. Kita tidak bisa membedah diri seperti Naruto gitu ya. 1000 bayangan. Tring gitu ya, nggak bisa. Jadi kita harus memilih, kita mau naik travel atau kapal laut atau pesawat. Nah, jadi kita harus memilih antara ini, gitu. Nggak mungkin kita langsung berbarengan gitu ya. Jadi, jawabannya, nah, ya, jadi kita harus memilih travel, kapal laut, atau pesawat. Nah, kalau kita milih travel, ada berapa sih tadi travelnya gitu ya? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti travelnya ada 4. Kita tulis di sini 4 gitu ya. Karena kata atau kita nggak bisa sekaligus menggunakan semuanya, jadi kita tambah penjumlahan, ingat. Terus, kalau kita naik kapal laut, nah ada berapa sih kemungkinan kita naik kapal laut? Ada 2 alternatif. Jadi kita tambahkan 2 cara untuk naik kapal laut. Nah, yang terakhir kita naik pesawat katanya. Nah, kalau naik pesawat ini ada berapa cara sih? Ada 1. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 yaitu ada 7
cara. Jadi kita bisa naik travel A gitu ya, travel 2, travel 3, travel 4 gitu ya, atau apapun. Jadi gitu. Jadi biasanya untuk kasus penjumlahan itu selalu apa ya namanya? Tentang transportasi seperti ini biasanya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan seperti kegiatan tadi yang saya sebutkan di kasus pertama. Jadi misalkan ada kegiatan rapat OSIS, misalkan rapat ekskul, rapat dengan pembina OSIS, misalkan gitu, dalam waktu yang bersamaan. Nah, intinya sama membahas, misalkan topiknya tentang kelas meeting misalnya. Nah, otomatis kamu nggak bisa hadir sekaligus dalam waktu yang bersamaan kan? Pasti kamu memilih salah satu. Mau pilih rapat OSIS aja, mau pilih rapat eskul juga, atau rapat dengan pembina OSIS. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu milih salah satu cara. Jadi ada berapa cara kamu bisa tertuju untuk mengetahui program kelas meeting untuk kasus yang kedua itu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, intinya. Biasanya tentang transportasi gitu ya. Banyaknya cara kita ke sana, banyaknya kita memilih ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk aturan penjumlahan. Nah, selanjutnya aturan perkalian nih. Bisa dicek di video setelah ini ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini lebih santuy lagi belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.